Tapi latar belakang orang-orang itu juga tidak memperlihatkan afiliasi keorganisasian yang cukup kuat. Dalam pengertian bahwa tidak ada gambaran ideologis yang cukup kentara tentang hal itu. Padahal yang dilakukannya itu adalah bom syahid, istishhad, jadi bom bunuh diri. Dan itu dengan kekuatan eksplosif yang sangat rendah. Dan itu biasanya untuk mengorbankan sebuah nyawa, itu pertimbangannya kalau hanya untuk membunuh dirinya sendiri, itu saya kira bukan untuk membunuh dirinya sendiri. Sasarannya sangat jelas. Dia masuk ke masjid Polres. Jelas sekali dia menganggap dia mengejar Kapolres. Jelas sekali sasarannya itu Kapolresnya tewas waktu itu. Ya, tapi kalau menggunakan low eksplosif itu adalah sebuah itu, Pak, maaf, itu adalah memang untuk tujuan mendorong. Ya, low eksplosif itu selalu digunakan bukan untuk penghancuran, tetapi adalah untuk mendorong. Kalau jumlahnya kecil, oleh karena itu mur, paku dan lain-lain baut itu diletakkan di hadapan itu untuk dilontarkan ke hadapan. Itu fungsi daripada low eksplosif, Pak. Ya. Dan saya kira keliru kalau kita mengatakan itu Syarif itu the lone wolf ya. Keliru. Justru di situ ya dari fakta-fakta yang sudah ditemukan. Kita bicara fakta bukan analisis ya, bukan asumsi. Itu jelas sekali dia adalah satu kelompok yang sangat solid di situ dan punya jaringan yang sangat luas. Bukan lone wolf. Dia adalah terorganisir dan terkait dengan organisasi-organisasi yang selama ini melakukan aksi teror. Itu fakta di lapangan. Baik, ada tambahan lagi? Ya, saya kira fakta apapun itu kita kan berhak untuk melakukan analisis ataupun teori kan penjelasannya. Jadi sepanjang ini saya lihat belum ada keterkaitan yang sangat kuat dengan organisasi-organisasi. Ya, tapi jelas dia ada kelompok. Apapun nama organisasinya dia satu kelompok. Buktinya bom berikutnya diketemukan lagi di Cirebon. Dan adiknya sendiri udah siap untuk bunuh diri. Dan bom itu dititip di rumah salah temannya. Saya kira kita bicara dengan Ali Imron. Bung Ali Imron, bisa dengar suara saya? Ya, Bung Ali Imron. Saya panggil Anda Haji kan? Ji, bagaimana Anda melihat hubungan, kita ketemu terakhir bom buku. Hubungan bom buku dengan bom Cirebon, kemudian bom Serpong. Iya, Pak Ji. Hubungannya ya sama-sama ngebom. Apa ini terkait antara gerakan yang bom buku dengan bom Serpong atau tidak? Jadi menurut saya masalah terkait atau tidak, saya masih percaya kepada penyelidikan yang dilakukan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi menurut saya ada kaitannya atau tidak itu tidak penting. Ya. Sejauh mana menurut Anda kehebatan dari orang yang bernama Pepi ini, dan ini udah kira-kira peringkatnya udah seperti apa? Sampai dia bisa memetakan Serpong, di mana pipa gas, strategis sekali daripada bom yang dulu Anda rancang di Bali. Dengar. Putus-putus, Pak Ji. Saya ingin tanya, kecanggihan dari PP ini sejauh mana menurut pandangan Anda dia bisa merancang bom yang begitu strategis? Putus lagi. Ya, Pak Ji. Begini, Ji, kita tunda dulu. Iya, iya. Ke segmen berikutnya saya akan kembali kepada Anda. Saya akan ketemu dengan JAT, Sonadi. Anda sebagai apa di JAT? Saya sebagai juru bicara dari JAT. Juru bicara JAT. Iya.
itu bisa Anda gambarkan kelompok macam seperti apa? Banyak sekali disebut-sebut oleh BNPT ini. Iya. Dan bahkan oleh polisi. Begini ya, kalau kita lihat proyek terorisme ini ada 3 hal ya masalahnya. Ya. Yang pertama, yang pelaku dia dapat nama. Pelaku. Pelakunya dapat nama kan? Muncul Walaupun- di mana-mana kan gitu kan? Terkenal walaupun- kan gitu kan? Kemudian walaupun meninggal. walaupun meninggal, Ya. ya kan? Yang kedua, BNPT polisi dapat dana untuk pemberantasan terorisme. Media dapat berita, bahkan sampai saking eksklusifnya kemarin dia nyewa salah satu televisi untuk liputan eksklusif. Betapa menariknya terorisme ini. Dia menyewa televisi untuk eksklusif. Iya betul. Maksud ada yang di Serpong. Iya. TV mana yang disewa, Mas? Gimana? TV mana Ya yang tahulah kita lah. Sudah ada kualifikasi. Yang jelas bukan TV One. Ya, saya tahu, tapi saya nggak tahu bahwa dia menyewa. Iya. Yang saya tahu dia bikin hubungan melalui PEPI, melalui IMAN untuk disiarkan langsung oleh Al Jazeera. Iya. Tapi bahwa dia bayar untuk itu, saya nggak yakin. Oke lah. Jadi kembali kepada pertanyaan. Apa tanggapan Anda terhadap keterangan Nasir Abbas, keterangan Pak Atta Beta? Ya, nanti kita melihat ya, bahwasanya ini masih dalam proses. Jangan kita kembangkan asumsi-asumsi. Masih ada waktu 7 hari polisi untuk mengungkap siapa jaringan ini sebenarnya. Kalau kita asumsi-asumsi, kemudian fitnah, ini justru menimbulkan suatu hal yang kurang baik di tengah-tengah umat ini. Jadi kita mau memberantas terorisme, tapi justru dengan kekerasan, dengan fitnah, dan ini yang saya kira justru akan menimbulkan tindakan-tindakan yang berikutnya. Artinya kekerasan dilawan dengan kekerasan. Kita lihat ya, seperti mengapa hari ini di Afghanistan jauh ke sana, nggak selesai-selesai, karena dihadapi dengan kekerasan. Mengapa muncul-muncul seperti ini? Jadi Karena dihadapi dengan kekerasan. saran Anda menghadapi teroris ini dengan apa? Kalau tidak dengan kekerasan? Kalau kita lihat akarnya di mana? Kalau akarnya itu pada permasalahan ideologi, kita bicara, kita diskusi, apa yang menjadi tuntutan orang-orang Islam yang dianggap teroris itu? Apa masalahnya? Kata Nasir Abbas tadi dia juga bekas teroris ya, bukan dari pihak polisi. Ya mau mendirikan negara khalifah dari Thailand sampai ke Australia. Itu tuntutannya. Jadi semacam negara yang berdasarkan syariat Islam. Ya. Apakah tuntutan itu salah? Keinginan seperti itu salah? Ya tentu tidak salah, tapi baru salah setelah Nasir Abbas mengebom Bali. Makanya dia ditangkap waktu itu. Pengeboman dengan ide mendirikan negara Islam sesuatu yang berbeda. Jadi menurut Anda bukan satu hal yang sejalan. Bukan satu hal yang seiring. Ya. Kita mendirikan sebuah ide dan ini merupakan sebuah tuntutan. Dan itu sudah menjadi pembahasan kitab-kitab klasik. Adanya negara Islam, adanya negara kafir. Itu sudah menjadi pembahasan kitab klasik. Kemudian tadi saya tambahkan tentang kesimpulan Nasir bahwasanya kumpulannya orang JAT. Sehingga dia bisa disimpulkan oleh JAT. Apakah saya juga bisa menyimpulkan bahwa Nasir ini kumpulan Densus, dia dari Densus? Kan nggak bisa. Jadi kita lihat, kita Enggak, untuk masuk Densus itu masuk Akpol dulu. Sementara dia alumni Afghanistan. Jadi nggak bakalan pernah. tetapi dapat akses khusus. Akses beda. Saya pernah disidik Nasir. Disidik. Ya, iya, diperiksa saya. Anda diinterogasi dia Diinterogasi dia. ketika Anda ditangkap. Ketika saya ditangkap, Saya tidak menginterogasi, tetapi Sohadi minta bantuan saya, bagaimana bisa ringan. Siapa yang minta? Ya, Sohadi yang minta bantuan saya, bagaimana ini Oh, ya, hukumannya Anda bisa minta ringan. LBH kalau Soalnya gitu. Dia Sohadi itu menyembunyikan jadi Nurdin. pengacara. Saya bantu mengapa? Anehnya, Sohadi. mengapa dia bisa memberi keringanan kalau ada tidak koneksi dengan Densus? Ya, Ya kan saya- begitu logikanya. Ya, tapi dia bukan menginterogasi Kalau Anda. bisa itu. Sohadi tidak minta bantuan saya tidak bicara sama Sohadi. Ya, dia sudah jelas-jelas melindungi Nurdin. Lalu kemudian minta bagaimana kok saya bisa ringan ya hukumannya begitu. Dan itu tidak pernah, itu sebuah kedustaan itu yang diungkapkan itu. Saya tidak kenal Nurdin. Kalau saya kenal Nurdin, logikanya ketika saya tidak di rumah, saya kabur. Saya nggak tahu itu Anda Nurdin. dulu ditangkap kenapa? Saya ditangkap karena saya dituduh menyembunyikan orang yang bernama Nurdin. Padahal orang yang saya tolong itu berbeda jauh dengan foto yang sedang beredar. Sampai saya sendiri pun bertanya, kenapa saya kok dituduh menyembunyikan Nurdin? Tapi wajah Nurdin kan memang berbeda-beda kan.
setiap fotonya beda lagi. Ya tapi saya yakin itu bukan Nurdin. Tapi namanya Nurdin, Bukan, yang ada tampung itu. bukan, bukan. Siapa yang ada tampung itu? Yang benar? Saya lupa sudah namanya. Atau banyak sekali orang yang pernah ada tampung? Gimana? Banyak sekali orang yang pernah ada tampung. Saya nggak pernah menampung siapapun. Loh, Makanya saya tenang katanya saja ada di tadi rumah. tapi ada lupa. Bukan, saya lupa namanya. Oh, tapi pernah dong ada nampung kalau gitu. Iya pernah. Bukan nggak pernah kan? Iya. Ada sekarang mau bantah bahwa JAT terlibat di dalam kasus bom Serpong, bom Buku, atau bom Cirebon. Iya, saya akan membantah. Satu, tentang Syarif itu tidak ada database kami. Kami sebagai organisasi, seluruh anggota-anggota terdata. Nama dan lain sebagainya. Sehingga saya membantah bahwa baik si Pepi ataupun si Syarif itu tidak ada dalam database kami. Sehingga kalau itu dikait-kaitkan, itu merupakan sebuah fitnah. Dan fitnah-fitnah ini semacam inilah akan menyebabkan sakit hati dan akan menyebabkan hal ini terus berkepanjangan. Mari kita selesaikan urusan ini dengan baik, dengan bijak. Kita nggak usah membuat fitnah. Kita nggak usah mengambil sesuatu yang bukan fakta. Biarkanlah fakta itu urusan polisi, bukan urusan pengamat dan lain sebagainya. Jadi menurut Anda tuduhan sekarang kepada JAT terlibat dalam ketiga bom ini adalah fitnah. Benar. Bahwa ada hubungan bahwa bom ini meledak karena Abu Bakar Basir diadili juga fitnah. Gimana? Ada tuduhan juga bahwa bom-bom yang berledakkan ini, bom Buku, bom Polres, bahkan bom Serpong, karena Abu Bakar Basir diadili. Yang jelas pengadilan Abu Bakar Basir ini adalah urusan tersendiri, pengeboman itu urusan sendiri. Kita tidak bisa mengkait-kaitkan. Bahwa enggak, sekarang ada tuduhan lah bahwa itu terkait. Menurut Anda itu tidak benar. Tidak benar. Baik, saudara siapa Sonadi. Iya. Anda bukan orang Aceh juga kan? Bukan. Enggak, kalau Al-Qaeda itu orang Aceh. Saya mau balik ke tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama ini saya undang ke sini. Dari pendapatnya Pak Said, Pak Syafi'i selama ini menganggap bahwa Jamaah Islamiyah ini melakukan kesalahan. Artinya bahwa itu bukan Islam yang diajarkan. Yang ingin saya tahu, apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita, NU atau Muhammadiyah, dalam membina umat ini agar teror ini bisa berhenti di Republik ini. Saya ingin dari Bapak. Terima kasih. Bagi Nahdlatul Ulama, ada terorisme atau tidak ada terorisme, ada bom atau enggak ada bom, tetap akan mengajarkan, mendakwahkan Islam yang toleran, Islam yang moderat, tawasud dan tasamuh. Ada bom atau enggak ada bom, ada terorisme atau enggak ada terorisme. Itu sudah keputusan Muktamar NU di Kalimantan Selatan sejak tahun 36, 9 tahun sebelum merdeka. NU menghendaki berdirinya negara Darussalam, negara yang damai, bukan Darul Islam. Itu pengambilannya dari sebuah kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi negara itu dalam kitab kuning bukan hanya negara Islam, negara kafir, ada lagi Darussalam, negara yang damai. Kalau kita terjemahkan sekarang negara kebangsaan, nation state. Bukan negara Islam dan bukan negara kafir, bukan negara agama, tapi negara yang damai, yang merekrut semua komponen bangsa. Jadi menurut Bapak ide untuk mendirikan negara Islam bahkan dari Thailand sana. Khususnya untuk Indonesia tidak cocok, khususnya untuk Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita lihat sejarah, Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan negara Islam dan tidak pernah memproklamirkan negara Arab. Negara Madinah, negara yang beradab. Jadi Nabi Muhammad pindah ke kota Yathrib, namanya Yathrib dulunya itu, 485 km. Kemudian Nabi Muhammad membangun sistem dengan piagam Madinah. Saya bawa piagam Madinah aslinya ini. Kalau saya baca maaf dalam bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, muslim pendatang. Wal muslimuna min Yathrib, muslim pribumi. Wal Yahud, dan orang Yahudi, ada 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum. Selama itu satu komitmen, satu cita-cita, satu perjuangan,
innahum ummatun wahidah, sesungguhnya umat yang satu. Muslim pendatang, Muslim pribumi, non-Muslim. Nah, sehingga Apakah di Madinah waktu zaman itu ya, yang ada bukan hanya orang Muslim? ada tiga suku Yahudi, yaitu suku Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, pelarian dari Sinai. Ketika orang Yahudi dikejar Ramses dari Mesir, menyeberang Red Sea, dipimpin oleh Musa. Dan Isa, tiga-tiganya dianggap oleh Rasul sebagai umatnya. satu umat yang sama. Ya, ya. Jadi Nabi Muhammad tidak mendeklarasikan atau negara Islam dan tidak pula negara Arab, negara Madinah, negara yang masyarakatnya beradab, berbudaya, saling plural. menghormati. Ya, bahkan Ya. penegasannya wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang zalim, yang melanggar hukum, pelaku kriminal, itu yang musuh bersama. Tidak boleh ada permusuhan karena beda etnis atau beda agama, apalagi beda partai politik apalagi. Baik Pak Zahid, Pak Zahid saya akan rehat sejenak. Nanti saya akan kembali ke Pak Zahid. Pengajiannya harus panjang gitu. Jadi kita rehat. Pemirsa, masih bersama Jakarta Lawyers Club dan kita terhubung kembali dengan Ali Imron yang terputus tadi. Ji, udah tersambung? Ya Pak Ji. Tadi pertanyaan saya, Ji, Anda melihat gak ada hubungan antara teror yang Anda lakukan dulu atau gerakan yang sampai bom Marriott 1, 2, Bali 1, 2 dengan yang terjadi akhir-akhir ini ada hubungan nggak? Analisa Anda sebagai alumnus. Ada Pak Ji. Ada. Ada. Dasarnya apa Anda mengatakan ada? Jadi ada maksudnya sama-sama teroris. Kelompoknya menurut Anda sama nggak? Kelompoknya, kalau bom Marriott pertama itu Nurdin, M-Top sama Dr. Azhari. Ya. Itu sama. Kemudian selanjutnya sampai terakhir bom Marriott 2 atau Ritz-Carlton, itu juga masih Nurdin. Ya. Juga ada hubungannya. Baik. Gitu. Terus kalau yang berikutnya ada bom Kalau yang Tugu, berikutnya, ada bom Cirebon, ada bom Serpong. jadi menurut saya begini Pak, tetap saja saya masih menunggu jadi penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Itu juga semua menunggu, Adapun, Ji. Hah? Itu juga semua menunggu. Sekarang analisa Iya, Anda maksudnya begini, sebagai saya alumnus. tidak mau menganalisa tanpa dasar. Itu, jadi hanya ngomong ke sana kemari tanpa dasar. Itu, maka saya jawab tadi, sama-sama terorisnya, sama-sama teror. Adapun ada hubungannya dan tidak, itu tetap percaya kepada penyidikan tadi. Namun menurut saya, tidak mungkin seorang teroris itu kok tiba-tiba menjadi teroris yang berdiri sendiri. Itu mesti ada yang mengajari. Jadi mesti ada yang mengajari atau mesti ada yang diikuti. Jadi Berapapun persen yang mengajari itu atau yang diikuti. jadi menurut Anda ada organisasi di belakang ini? Jadi Atau ada tidak kelompok? mesti organisasi. Bisa kelompok kecil, bahkan bisa seorang. Contohnya sekarang misalkan, saya tanpa organisasi, berdiri sendiri. Seorang Ali Imron berdiri sendiri. Menggerakkan orang-orang yang mau saya gerakkan. Apakah itu bisa disebut organisasi? Kan tidak. Nah ini yang terjadi menurut saya seperti itu. Karena apa?
dengan kerusuhan Ambon sama Poso, itu banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin menyebarkan pemahaman jihad dan melakukan amali jihad. Jadi bukan hanya NII yang selama ini kita dengar dan bukan hanya CI yang selama ini kita dengar. Jadi ada beberapa kelompok. Ada perkembangannya semakin besar atau semakin kecil? Kalau perkembangannya, menurut saya ya perkembangannya, mungkin kelompok ini semakin hari semakin banyak. Tetapi tidak mesti bahwa personalnya semakin besar. Karena apa? Saya sendiri pun tidak sepakat. Saya sejak selesai pengeboman di Bali, begitu kami ketangkap, saya buron itu saya sudah menyampaikan kepada kawan-kawan supaya tidak melakukan hal yang semacam itu lagi. Nah ini saya lakukan sampai sekarang. Dan alhamdulillah murid-murid saya yang pernah saya ajari itu sampai sekarang tidak pernah atau belum ada yang terlibat. Kecuali satu saja. Nah itu harapan saya kalau murid saya yang satu ini dengar, tolong sadarkan diri Anda. Siapa itu? Itu. Siapa yang satu itu? Ya ini masih penyelidikan dan penyidikan polisi, Pak Haji. Baik, yang ingin saya tanyakan, bom yang diletakkan di Serpong, menurut pengalaman Anda itu semacam perencanaan yang begitu canggih atau seperti yang Anda lakukan di Bali? Jadi menurut saya dari yang saya dengar, ya belum canggih beneran. Karena apa? Bahannya sama, yaitu bahan petasan. Mungkin canggihnya, agak canggihnya, kalaupun toh itu benar adalah di firing device-nya atau switching-nya. Itu. Jadi menurut saya nggak canggih. Karena kalau benar apa yang saya dengar bahwa bahan yang dipakai itu yaitu tetap bahan dasarnya adalah potasium klorat, tidak ada sedikit pun bahan-bahan bom yang standar pabrik atau powernya semuanya di bawah 1, tidak ada yang menyamai TNT. Tapi maka menurut saya tidak secanggih itu. Menurut Anda dengan menaruhnya di pipa gas segala macam, sejauh mana itu planningnya? Itu sebetulnya siapapun bisa, Pak Ji. Bukan. Jadi ketika jalan-jalan kok melihat seperti ini, oh ini bahaya ini. Ini kalau ditaruh bom akan membakar semuanya. Itu bukan persoalan perencana yang canggih, tidak. Semuanya bisa. Bahkan pemulung saja bisa itu. Jadi orang ini belum kaliber Anda lah. Bagaimana Pak Haji? Belum sekaliber Ali Imron. Ya kalau nanti disamakan kan dia kena seumur hidup juga Pak Haji. Jangan disamakan sama saya. Baik Haji Ali Imron. Kalau ada mau tambahkan, saya persilakan. Di sini ada ketua PBNU, ada bekas ketua umum Muhammadiyah Pak Sapi Marif, ada juga dari JAT, bahkan ada Pak Hasan B juga. Pak Endro barusan meng-SMS, baru mendarat di Singapura, jadi nggak nyampe. Ada pesan Anda? Jadi Pak Haji, Ya. jadi bukan pertanyaan, ajaan. Ya. Untuk supaya terorisme ini tidak semakin hari semakin besar, atau kata-kata saya supaya teroris semakin hari tidak semakin ngawur. Supaya didengarkan oleh kawan-kawan teroris ya. Ya. Sampai sekarang saya pun masih teroris. Ya.